Halo semua, selamat datang di video gue aja. Video kali ini gue mau ngebahas lagi tentang gaya seni AI baru yang specifically didesain untuk makanan. Jadi teman-teman kalau misalnya punya restoran, punya produk makanan segala macam, itu bisa pakai prom-prom yang nanti gue kasih di video ini untuk bikin ya desain branding yang lebih bagus untuk produk atau makanan teman-teman gitu lah ya. Oke, so daripada banyak cincong, yuk kita lihat aja langsung bentuknya seperti apa. Nah ini ya, jadi gua ketemu juga salah satu apa namanya gaya desain atau gaya seni AI yang cukup menarik, yaitu floating makanan kayak gini ya. Jadi kadang-kadang kan kalau misalnya kita mau makan sesederhana nih, gue kasih sampel contoh yang paling sederhana deh. Misalnya kita mau makan pecel lele gitu. Pecel lele kan bannernya cuman begitu doang ya, kayak ya udah gitu kan, ini warung pinggir jalan, brandingnya kan begitu kan, murah, that's it, yang dijual cuman gitu doang. Tapi sebenarnya kita bisa loh bikin branding pecel lele yang lebih bagus gitu. Misalnya kayak gini, didesain gambarnya. Jadi pas lagi buka menunya, wah mewah gitu kan, ada floating lelenya kan, keren gitu kan. Jadi kayak gini gitu, misalnya teman-teman bebek gitu kan, tinggal ganti aja pecel lele jadi ganti bebek gitu kan. Nah itu bisa juga dilakukan. Jadi sehingga branding dari makanan teman-teman bisa meningkat. Instead of jualnya misalnya cuman berapa, 20.000 bisa jual jadi 100.000 gitu kan, kalau brandingnya bagus gitu. Jadi nah bisa menggunakan gambar yang bentuknya kayak gini. Nah ini kalau misalnya mau bikin gambar begini pakai AI, itu bisa masukin promptnya kurang lebih kayak gini lah ya. Create a hyper realistic stylish poster with 9:9 aspect ratio featuring a pecel dish made separations in the air above a rustic wooden table gitu. Jadi ini desainnya adalah rustic wooden table terus mid air gitu kan. Jadi kayak bumbu-bumbunya tuh masuk ke dalam pecel lelenya gitu kan. Wah, kayak ngelihatnya udah seger banget, lapar gitu kan. Daripada cuman ngeliatin pecel lele yang ya udah bumbunya gitu doang kan. Ya gambarnya ayam. Gitu kan, ayam sama lele gitu kan di pecel lele pinggiran. Nah, jadi kalau misalnya desain kayak gini ya mungkin orang akan lebih tertarik di sini. Oke, lanjut lagi ya. Di sini gue jelasin dulu tentang gaya seninya. Di sini ada gaya seni makanan, merujuk pada seni yang menggambarkan makanan sebagai subjek utama atau sebagai elemen dalam karya seni visual. Makanan sering digunakan dalam seni untuk menampilkan keindahan tekstur, warna, dan bentuk, serta untuk menyampaikan pesan budaya, sosial, atau pribadi. Gaya seni ini bisa sangat bervariasi, mulai dari fotografi makanan yang realistis, ilustrasi bergaya kartun, hingga instalasi seni yang menggunakan makanan nyata sebagai bagian dari karya. Nah, kalau misalnya di sini instalasi seni yang benar-benar menggunakan makanannya asli ya, yang digunakan sebagai karya desainnya gitu. Nah, habis itu berikutnya di sini ada ciri-ciri gaya seni makanan. Yang pertama, fokus pada keindahan visual makanan. Dia benar-benar ngebuat makanan itu jadi kayak orang lihat gambar itu tuh kayak lapar gitu kan, kayak gini kan. Nih, benar-benar kayak ngeliat gambar itu jadi sangat amat lapar gitu. Nah, terus habis itu berikutnya kedua adalah detail dan ketelitian. Biasanya tuh bener-bener gitu kan, dari mulai ingredientsnya, cabenya kelihatan, ininya tuh segala macam itu. Kayak gitulah ya. Jadi bisa dalam bentuk apa aja sih sebenarnya, nggak cuma dalam bentuk yang realistis kayak gini, tapi bisa dibikin juga dalam bentuk kartun segala macam kayak gitulah. Habis itu berikutnya ada simbolisme dan makanan. Makanan dalam seni seringkali memiliki makna atau simbolisme tertentu. Makanan bisa melambangkan tradisi budaya, status sosial, atau bahkan perasaan tertentu gitu. Misalnya makanan seperti roti atau buah melambangkan kesuburan dan kelimpahan. Sementara makanan yang lebih mewah seperti foie gras dan lobster bisa melambangkan kemewahan tuh gitu. Jadi kalau kita makan roti itu kayak kita lebih miskin atau enggak lagi gitu ya. Pokoknya itu bisa kalau kita makan sesuatu bisa mensimbolkan sesuatu gitu ya. Nah, ini ada contoh-contohnya juga. Terus habis itu ada penyajian dengan konteks sosial dan budaya juga bisa disebut sebagai gaya seni makanan. Dalam beberapa karya seni, makanan digunakan untuk menunjukkan konteks sosial atau budaya, seperti makanan dalam perayaan, festival, atau keluarga. Makanan bisa menjadi simbol koneksi sosial atau berbagi gitu ya. Nah, lukisan, fotografi, hidangan, dan seterusnya. Jenis-jenis gaya seni makanan, ada fotografi makanan, ada dan seterusnya, ada foto close up nih piringnya, bla bla bla. Habis itu ada ilustrasi dan lukisan makanan juga. Nah, ini banyak sih ya. Ada seni culinary art gitu kan. Ada seni memasak dengan menyajikan makanan. Ini merupakan pembuatan makanan yang tidak hanya enak tapi juga disajikan dengan cara yang indah dan artistik gitu kan. Nah, ada culinary art juga gitu kan, kayak makanan yang dikasih garamnya kayak gitu-gitu, atau yang makanan yang dilempar segala macam, makanan yang diputer-puter lah kayak gitulah ya. Culinary art namanya. Habis itu ada seni patung makanan juga ya. Jadi makanannya dibentuk kayak patung, bahan-bahan seperti coklat, gula, marsipan, sayuran, untuk menciptakan bentuk miniatur dari berbagai objek gitu.
Nah, kelebihan gaya seni makanan ada visual yang menarik, menghubungkan dengan audiens secara emosional, meningkatkan kesadaran budaya dan sosial. Itu juga bisa dilakukan dengan cara kita membuat apa ya, gaya seni makanan itu sendiri itu. Nah, habis itu berikutnya di bawah ini gua kasih beberapa contoh-contohnya kalau misalnya kita nge-generate makanan ya, khususnya spesifik untuk makanan dengan menggunakan AI ya. Jadi di sini misalnya contohnya selain apa, ya pecel lele di sini itu kita bisa juga bikin misalnya kita punya, rumah makan nasi goreng instead of kayak cuman ya nasi goreng doang gitu, ya udah kita bisa bikin juga yang nasi goreng yang floating kayak gini. Jadi harganya dari yang cuman 10.000 misalnya kan, 10.000, 12.000, lu bisa naikin nih gambar kayak gini bisa jadi 17.000, 18.000. Kalau lu bisa bikin suatu visual art atau gaya seni yang menggugah, ini kayaknya enak deh, brandingnya bagus nih. Ada ya makanan nasi goreng yang floating gitu kan, tulisannya apa ya, nasi goreng Pak Unyil gitu kan, atau Pak Terbang, terserah lah lu mau kasih nama apaan. Tapi kan jadi kelihatannya bagus ya, indah lah gitu kan makanannya. Jadi kalau orang lihat juga, wah kayaknya makanannya enak nih kayak gitu ngelihat ginian. Nggak cuman gambar, ya udah mending kalau inian kan cuma nggak ada gambarnya sama sekali kan gitu, orang boring kan gitu. Nah, habis itu kalau mau generate gambar yang bentuk nasi goreng floating kayak gini, ini ada promptnya ya. Jadi create hyper realistic, stylish poster bla 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 hampir sama kayak di atasnya, featuring a steaming nasi goreng dish mid separation in the air above rustic wooden table. Sama, ini pakai rustic wooden table ya. Kalau di atas juga sama kan, karena Indonesia masih pakai rustic wooden table. Habis itu berikutnya juga ini gue iseng-iseng juga nyari-nyari, ternyata juga ada juga beberapa gaya seni yang ngikutin anime gitu ya. Misalnya contohnya One Piece. Dia bisa kan si Luffy kan biasanya tuh makan daging gitu kan, makan daging inian. Nah, kalau misalnya kita tuh punya toko daging gitu kan, ya lu bisa campur-campurin aja ke anime lah atau apalah kayak gitu-gitu kan, lu bisa ambil ini gitu kan. Misalnya kalau lu nggak mau copyright, misalnya lu bisa ngilangin lambang One Piece-nya, lu ambil aja toko apa ya, toko meat apa sih, toko daging topi jerami misalnya kayak gitu-gitu kan, lu bisa bikin kayak gitu dengan tampilan yang mewah kayak gini nih. Kayak gitu. Ini juga kan karena ini gua promnya pakai wooden plate ya di sini kan. Rusty wooden plate. Bisa juga nasi gorengnya berubah, nggak usah pakai ini, tapi ini diganti ya. Tampilan-tampilannya tuh bisa dirubah juga di kayak gini. Ini ada contohnya juga ya. Jadi kalau misalnya mau bikin yang One Piece ini bisa nyontek promnya yang di sini. Emang agak panjang sih di sini ya. A highly creative and dynamic digital artwork of iconic giant piece of meat on the bone, Luffy favorite food, sliced into floating segment with the sizzling juices, grilled texture, dan seterusnya lah. Ini bisa jadikan contoh atau sampel untuk bisa kalau misalnya mau generate ini ya, apa namanya, tampilan poster yang bentuknya kayak gini gitu. Habis itu juga selain itu, oh ya ini ya, nanti mungkin bisa di pause lah dan di ini copy paste sendiri ya. Oke. Nah, habis itu berikutnya di sini ada pastry. Nah, kalau misalnya kita mau bikin gaya seni yang bentuknya kayak gini, jadi rotinya tuh kayak melayang juga terus kepotong di udara gitu kan, pembuatan pastry. Jadi pastrinya, toko pastry jadi lebih mahal gitu kan. Nah, ini bisa juga dibikin bentuknya kayak gini. Nah, promptnya ini hampir mirip-mirip, create hyper-realistic stylish poster. Speculation featuring a pastry mid separation in the air above marble surface. Karena ini roti, gue biasanya masukin ke marble surface gitu. Jadi supaya dia kelihatan marble tuh apa ya, pokoknya gitulah. Keramik apa sih marble ya gitulah pokoknya. Jadi dia kelihatannya tuh sesuai gitu. Kalau roti di sini, masa roti di rusty wooden table kan nggak pas kan gitu. Jadi gue taruhnya di sini. Terus habis itu berikutnya juga ini promptnya ya, nanti bisa di copy dan paste sendiri. Habis itu di sini ada pot juga, ini kayaknya biasanya makanan-makanan Cina atau makanan-makanan Korea yang pakai pot-potan di situ. Nah, jadi bisa daging-dagingnya gitu, all you can eat juga sebenarnya bisa nih bikin begini. Jadi dia tampilan menunya kayak menggugah selera gitu, dibikin bannernya gitu. Wah, ini kayak floating mid air gitu kan. Wah, enak banget kayaknya nih gitu. Jadi kayak enak gitu makannya kan. Nah, di sini jadi ada promptnya di sini, create luxurious high definition food photography of steaming Chinese Chongqing hot pot ya kayak gitulah. Jadi di sini ada keluar nih daging-dagingnya masuk ke dalam ini, kayak enak banget ini kayaknya kan, meskipun dagingnya gue nggak tahu ya halal apa enggak nih gitu ya. Pokoknya gitulah, nanti ini bisa di post sendiri, terus nanti di copy dimasukin ke dalam AI promptnya, digunakan sebagai AI promptnya. Habis itu makanan favorit kita misalnya kan sushi gitu kan. Jadi kadang-kadang misalnya kita mau makan sushi segala macem gitu kan, supaya lebih menggugah lagi gitu, nggak cuma foto sushinya doang, photoshoot sushinya, kita bisa bikin sushinya ini
lebih kayak apa ya, floating in the air gitu kan, kayak gini. Nah ini hampir sama, gue ambil promptnya dari yang ini, terus gue modifikasi sehingga hasilnya bisa jadi bentuk sushi yang floating kayak begini. Ini ada apa sih ini, cabai Jepangnya gitu kan. Coba lihat apa sih cabai Jepang, gue ini lupa inget, nigiri sushi. Nah ini ya pokoknya itulah. Nah, create luxury high definition and elegant Japanese sushi platter served on a polished black lacquer tray with the liquid gold accent. The centerpiece feature fresh nigiri sushi, tuna, salmon, shrimp, and eel alongside artfully arranged maki roll, tomago, and glistening ikura, salmon roast gitu kan. Nah, the sushi pieces are suspended mid-air in slow motion freeze frame wasabi ya kan. Jadi sambal Jepangnya itu ada wasabinya kayak gini juga, jadi kelihatan kan mantep kan, jadi kayak wah ini kayaknya segar banget, enak nih gitu kan, makanya gue ngiler. Jadi kayak gini lah ya. Jadi kalau kita ngelihat poster yang lebih bagus itu akan ngebikin branding dari suatu dari suatu produk atau makanan yang kita jual bentuknya restoran, itu akan lebih menarik dibandingin sama kalau cuma sekedar itu aja gitu. Nah biasanya kenapa sih orang tuh perusahaan-perusahaan Jepang, perusahaan-perusahaan Cina itu invest mahal di dalam suatu misalnya fotografi makanannya mereka, itu karena bisa meningkatkan jumlah penjualan gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman masuk ke toko-toko restoran-restoran yang Jepang segala macam, itu biasanya tuh tampilannya tuh wah menggugah sekali gitu kan. Jadi itu triknya gitu kalau misalnya mau bikin sales yang lebih tinggi atau mau naikin harganya yang lebih tinggi gitu supaya make sense gitu, brandingnya juga harus kuat. Nah kalau teman-teman punya tokonya misalnya sesederhana kayak nasi goreng lah atau pecel lah atau apalah gitu kan, gado-gado gitu kan, itu bisa juga nanti tinggal di adjust aja nih prom-promnya yang ada di sini gitu kan, terus nanti masukin ke AI-nya, terus habis itu nanti selesai gitu kan, jadi hasilnya. Oh ya by the way ini gue nggak bikin ulang lagi ya, nggak nyontohin lagi ya. Jadi sebenarnya gue udah pernah bahas sebelumnya gitu kan. Ini gue kasih promptnya doang. Kalau teman-teman pengen generate gambar kayak gini caranya gimana ya, nonton video gue yang Sora lah ya gitu ya. Itu udah lengkap semua, gue jelasin gimana caranya ngegenerate gambar pakai ChatGPT Sora gitu. Jadi biar gue nggak ngulang, ini gue kasih prompt-promptnya aja gitu biar cepet videonya. Oke, thank you semua yang udah nonton. Paling itu aja sih yang bisa gue sampaikan di video ini ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tujuannya dari video ini adalah untuk bisa yang rebranding lah, kalau teman-teman punya restoran atau punya makanan-makanan yang lagi dijual segala macam, itu bisa jadi lebih mahal dan lebih banyak lah customernya gitu kan. Buat UMKM juga bisa lebih banyak gitu pelanggannya. Terus kalau teman-teman yang punya UMKM gitu kan, punya restoran segala macam, terus pengen gua bikinin tentang gue bikinin promptnya untuk produk-produk kalian, ya ada komen lah di bawah lah, nanti nama produknya apa atau mungkin ada Instagramnya apaan, nanti gua cari di sana, terus habis itu nanti gue bikinin gitu kan videonya untuk bisa dipakai sama teman-teman untuk bikin ya tampilan yang lebih bagus lah buat produk kalian. Oke, itu aja yang gue bisa sampai di video ini. Jangan lupa bantu share, like sama komen. Terus di situ ada website gue juga di akun sudor.com. Thank you udah nonton. Oke semua, bye.